lu mau ngomong terserah, Gua akan ngomong terserah. empat mata ntar sama dia. Wah, jangan empat mata, yang sekarang bukan empat mata. Oh iya. Itu nggak boleh, ntar dimarahin kalau takut berdua ini kali Mas, takut masalah dia malah jadi panjang. Iya. Nggak mungkin kalau KTP diperpanjang, gue pernah denger. Masalah diperpanjang enggak. Bukan masalah diperkeruh yang gue denger. Keruh air dong, pasir tuh dia keruh. Kembali ke masalah kita tadi ya, kan tadi keputus tuh sama Mbak Ade. Bapak SBY aja itu meminta kepada media lewat juru bicaranya yaitu Bapak Julian Aldrin Pasha agar media itu tidak membesar-besarkan berita kerusuhan. Apalagi tuh kadang media tuh memunculkan foto-foto atau gambar-gambar yang sepertinya kesannya itu bahwa orang-orang Ambon itu susah diatur, galak-galak atau keras-keras gitu loh. Padahal kan mungkin memang karakter wajahnya seperti itu gitu kan. Iya, karakter wajahnya kan kayak Uni Soviet, Jerman kan keras-keras. Udah itu hitam-hitam galak, kelihatannya Padahal begitu kan sih hatinya memang. belum tentu gitu loh. Iya. Kita minta pada media untuk tidak seperti itu juga. Jadi kesannya tuh ada kepentingan pribadi gitu. Enggak, gini. Kalau media, bukannya saya membela media ya. Tujuan media kan menyampaikan apa yang terjadi kepada masyarakat. Betul. Tapi harus berimbang dan harus disertai dengan fakta yang ada, bukan yang loh, foto mungkin dia ngambil fotonya kapan di ininya ini. Begini. Pada saat mengambil gambar itu memang terjadi dan memang foto itu memang ada seperti itu. Disampaikan ke masyarakat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah yang namanya keterbukaan. Tapi kadang itu tadi suka dilebih-lebihkan. Sekarang gini deh, pernah ada salah satu stasiun TV bilang sudah meninggal pada orang masih hidup. Nah, Apaan tuh, kasus apaan udah meninggal? Ada, iya kan yang misal siapa sih yang katanya sudah meninggal, bukan? Siapa? Lagi di rumah sakit katanya meninggal, orang sudah berduka cita. Artis. 250.000. Artis bilangnya katanya sudah meninggal. Ini ternyata orangnya masih hidup. Itu kan berarti dia hanya lagi di rumah sakit lagi ini menebak-nebak. Gitu loh, ingin menjadi yang pertama kan nggak bener juga kalau seperti itu gitu loh. Iya, enggak. Tapi kan tidak semua media, jangan pernah. Iya kan kita saran nih, kita kan sama-sama warga negara Indonesia, supaya kita nggak rusuh, kita nggak empot-empotan. Empot-empotan. Iya dong, jantungnya dengar kerusuhan gitu kalau sampai empot-empotan kagak jantung aja. Apaan lagi, Gil? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain jantung, empot-empotan apa, Gil? Halo? Halo? Bubaran kantor. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak, bubaran kantor. Iya, bubaran yuk. Kok bubaran yuk? Iya. Iya. Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Sama IBO, Biayen. Iya. Siapa sih? Siapa? IBO. Bapak IBO. Ya, saya di Bandung. Dari Bandung. Emang IBO. Kumaha Akang Damang? Ya, Pangesto, Sawalorna. Bandungnya di mana? Di Popo. Oh, di Kopo. Oh, deket. Abdi teh di Cirebon. Deket banget tuh, bener. Deket banget. Besok saya juga mau ke Bandung hari Sabtu, soalnya tuh kakak dari papa saya ulang tahun yang ke-84 tahun. Besok Pak, pindah ke Makassar, Pak. Minggu saya mau ke Makassar, Pak. Kita ketemuan di Makassar. Kebetulan kakak dari bapak saya almarhum itu mau nikah di Surabaya. Barengan sama ulang tahun. Ngapain ke Makassar? Lagian apa urusannya ke Bandung? Ya kan ngasih tahu kalau mau main ke Bandung ya Bapak ya. Jadi Ya, tolong di betul. Bandung teh jangan macet pisan tuh. Duh. Macet pisan. Apalagi Kopo ya. Macet pisan. Oke, Bapak. Gimana Pak pendapat Bapak tentang masyarakat Indonesia? Kan yang gampang sekali, riskan sekali, terprovokasi. Gampang diprovokasi, gimana cara supaya kita tuh nggak gampang diprovokasi? Bapak punya usul atau ide nggak? Gimana masyarakat kita tetap memegang NKRI harga mati? Ya. Indonesia. Ini memang sangat luas. Waktunya memang singkat kali ya. Ya. Ini masyarakat Indonesia, walaupun tadi saya lihat temanya Satu Nusa Satu Bangsa, dan memang ini Sumpah Pemuda tahun 1928 Ya. dikeluarkan. Tapi memang sampai sekarang ini memang pada pelaksanaannya memang belum mungkin sampai diamalkan, atau bahkan interpretasi tentang hal ini masih keliru. Nah, paling tidak begini, ini kita harus cari akarnya. Ini persoalan kok bisa sampai seperti ini itu kenapa?
ini awalnya mungkin begini ya. Ini kan kita harus tetap lihat dari indeks pembangunan manusia, IPM, dari perekonomian awalnya, dan yang ini sinergi dengan pendidikan. Kita orang-orang mungkin yang di Jakarta seperti ini saudara bertiga, Antolin, Ari, sama juga Biayen di Jakarta, orang-orang sudah menengah ke atas semua. Ini kan kalau di daerah, saya di Bandung, kabupaten, ini di daerah-daerah, ini pendapatannya berapa? Ekonomi yang di awal. Itu kalau ada informasi yang menarik, yang mengancam, mereka itu mungkin tadinya tidak tahu hal apapun. Taunya pengen ngumpul-ngumpul, begitu satu ada bocor informasi yang tidak oke, tapi karena teman yang ngasih tahu, ayo berangkat-berangkat aja. Tapi sekali lagi karena perekonomian. Padahal ini sebetulnya ada sebuah impres dari, itu impres Presiden, nomor 6 tahun 2009. Ini harus ada pengalihan bagaimana kalau memang mereka keterbatasan dari sisi ekonomi dan juga pendidikan yang memang sekarang juga sebetulnya prioritas di negara kita, ini mereka harus dialihkan ke sebuah activity yang positif. Di antaranya Impres nomor 6 tahun 2009, itu tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dan ini ditujukan kepada 23 kementerian di Indonesia dan beberapa tingkat di gubernur dan juga bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Andai kata kalau ini berjalan dengan baik dari tahun 2009, namanya juga kreatif. Artinya di sini mencari suatu hal yang baru, digiatkanlah mereka masyarakat dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang memang artinya mereka akan memilah nanti. Wah, ngapain ini ngobrol-ngobrol yang tidak tentu dan tidak menghasilkan. Tetapi kalau ekonomi kreatif ini membangun bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kekreatifan mereka. Dan ini harus memang di sini disesuaikan APBN, APBD berjalan. Dengan Berarti adanya ini seperti ini. berarti ini ya Pak ya, lebih ke kalau misalnya mereka punya pekerjaan, mereka nggak gampang dihasut karena ngerasanya, ngapain mending gua kerja cari duit gitu ya Pak ya. Di antaranya begitu. Kalau boleh dicek kemarin saya nggak tahu waktu di Maluku ini mohon maaf katanya media juga ya, jangan terlalu masalah tukang memperuncing. ojek Pak, masalah tukang. Bapak, kalau saya lihat dari pembicaraan Bapak mengenai undang-undang, bisa nggak Pak? Saya sempat baca tuh buku yang namanya ciptaan Bapak Tito Sulistyo ya. Itu Republik Tanpa Strategi. Apakah sudah terjadi di negara kita memang benar-benar republik kita tanpa strategi setelah reformasi? Justru strategi loh, jangan-jangan itu kerusuhan itu dibuat ya Pak untuk menutupi kasus yang lain? Bisa saja. Jadi begini, Berarti kita strategi jangan itu. berbicara masalah strategi. Mereka itu simpel-simpel saja kalau masyarakat kita. Apalagi kalau info pendidikan, mohon maaf, terbatas. Bagaimana mau menerapkan sebuah strategi? Orang kita mau cari buat makan saja buat besok, itu saja simpelnya. Faktor pendidikan dan masalah perekonomian, Ekonomi awalnya. perekonomian itu dua inti daripada sering terjadi kerusuhan di negara kita ini ya Pak ya. Dan salah satunya ini akibat, maaf, beberapa pekan lalu di bubaran toko ini bikin apa itu pada saat setelah Lebaran ada Bubaran temanya kantor, yang urban. Pak. Bubaran kantor Pak. Bapak, bubaran kantor. Bubaran kantor Pak. Bubaran kantor ya. Masuk ke apa itu urban pada saat setiap habis Lebaran. Ya karena kuenya sudah besar di sana. Kenapa ini kuenya tidak disampai ke Papua? Sekarang Freeport sudah 6.000 orang. Iya Pak. Keluar. Nah ini jadi harus perhatian oleh atau pemerintah terutama memang kira-kiranya jangan terlalu di ibu kota. Iya Bapak. Benar. Oke, jadi pemerintah harus concern juga jangan pernah di ibu kota pemerintahan, tapi ke juga ke daerah-daerah juga. Ya. Bapak, maaf ya Pak ya, bukan saya bela pemerintah, tapi kan pemerintah dengan adanya otonomi daerah sebetulnya Sudah ke kesadaran pemerintah. Pemerintah daerah kan pemerintah juga. Ya benar, gitu. Maksud Anggarannya tapi masih tersentralisasi banyak di pusat. Oke, Pada saat maksudnya nyampe ke itu daerah kan sudah potong-potong sentralisasinya tetap di pusat. Yang Bapak inginkan jangan sentralisasinya hanya di pusat aja. Kalau bisa tiap bulan lah soan ya Pak ya. Ya, Soan. ada salah satu memang mulai 1 Januari 2011 kemarin salah satu BPHTB itu sudah diserahkan kepada daerah. Oh. Sudah Iya, diserahkan iya, pada iya. daerah, tapi kan baru ya Pak, kita butuh waktu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima Bapak kasih. juga udah nge-tweet kita ya bubaran kantor ya. Ikut Twitter Ya. kita di Ikut bubaran Twitter kantor. kita di bubaran kantor. Terima kasih Bapak, sehat. Salam buat keluarga di Bandung. Ya udah, Oke. gue mau liputan lagi nih, Gil. Liputan apa? Jangan yang kayak Enggak, begitu-gitulah. gue mau liputan bubaran restoran. Bubaran restoran. Maksudnya bubaran kantor. Iya, maksudnya. Bapak ngelihat muka saya kayak koki. Iya. Hai. Hey, Sol.
Kayak sepatu kan tadi Bapak bilang bubaran toko. Saya habis beres-beres Mas Ya bagus kalau kayak di gitu. bubaran toko. Kebetulan tadi lihatnya pulang gitu. Bagus, Hanya sama bagus, Pak oh. N Rembo. Udahlah, jangan pernah mempermasalahkan lagi hal-hal yang nggak jelas gitu. Emang kenapa sih Apaan? masalah yang nggak jelas gitu? Yang Iya, gimana nih? tadi aku bilang kalau supaya media ini jangan nambah-nambahin supaya kalau lagi ribut tuh jangan jadi tambah panas karena kompor-komporin kayak Mbak Ade gitu. Jadi media sering nambah-nambahin. Iya, kadang ya, kadang tuh suka dapat beritanya cuman misalnya banyak orang berkumpul di Senen misalnya gitu kan. Wah. Belum dapat berita apa-apa tapi terjadi kerusuhan di Senen karena banyak orang berkumpul di Senen. Padahal dia beli jam kiloan. Senen ya? Iya. Gini Sol, mungkin lu nanya kayak kasus Ambon kemarin. Kasus Ambon kemarin masalah tukang ojek meninggal. Tapi beritanya itu udah diselimuti oleh nuansa sara. Itu gampang banget terprovokasi Udah nggak masyarakat boleh ya, kita. nggak boleh, Udah nggak nggak bagus ya. boleh, udah urusan agama, suku, udah nggak bagus. Jadi kacau tuh. Sekarang udah parah lagi nih Facebook. Iya, sekarang di Kalau udah nulis Facebook, Kan semuanya tuh orang ada yang lihat. pengen nyerang ini, pengen ini, katanya berita yang nggak jelas, itu udah berarti udah kedesain kan? Berarti memang udah ada oknum-oknum tertentu. Terus sekarang gini loh, Ya. kerusuhan di Inggris itu juga lewat Twitter. Jangan ngomongin Inggris. Negara kita lah, itulah masyarakat Indonesia selalu bicara Maksud aku luar gini loh, negeri, luar kita negeri. ini diberi kemudahan Mungkin ini teknologi. kali Mbak Sally ya. Handphone semakin canggih ya Benar, kan? benar. Begitu handphone makin canggih, BBM isinya cuma provokasi. Ya kan tapi tergantung iman dan takwa seseorang. Ini depan banget tiap malam wudhu sholatnya kagak ya. Masa gue sholat bilang Berarti kalau emang media suka nambah-nambahin, aneh bingung sama media. Itu sebenarnya media apa warteg sih sering nambah-nambahin? warteg jarang nambahin. Jarang ya? Jarang. Etak doang ya. Berarti pokoknya kita provokasi masalah hal yang sara itu udah nggak boleh. Gini aja, kalau ketemu orang bercerita menjelek-jelekan orang, udah kita langsung poin aja. Lu mau ngadu domba? Oh iya benar. Apa mau ngadu jangkrik? Dengan sabung ayam. Orang. Berarti kita tetap ya harus satu nusa, satu bangsa gitu ya? Enggak, gini. Omongan tadi Bapak yang di Bandung, Hah? itu kita harus akui bahwa masyarakat Indonesia banyak yang cerdas. Banyak yang cerdas, tapi banyak juga dari yang cerdas, itu cerdasnya tidak digunakan untuk kepentingan untuk negara, tapi untuk pribadi. Pribadi. Itu yang harus kita khawatirkan. Banyak orang pintar tapi buat Ngeminterin minterin orang orang. lain. Nah. Oh, Untuk itu supaya kita tidak dibodohi oleh orang pintar, kitanya harus pintar. harus pintar. Dan lagi itu tadi sekarang karena teknologi kayak Maxwell. canggih, Iya, jangan pinter-pinter bodoh. pinpin boh. Iya enggak? Kayak ini apa? Nih. Smartphone. Smartphone. Smartphone itu kan handphone Handphone. yang pintar. Handphone Berarti pintar. kita juga harus pintar Benar. untuk kalau Menggunakan. misalnya dapat menggunakannya, dapat berita-berita yang enggak ini, janganlah terus langsung karena ngerasa sesaudara, Oh, smartphone. Smartphone. Berarti handphone pintar, jadi kita harus pintar menggunakan. Iya. Kecuali bukan smartphone. Apa? Petrukphone, Petrukphone. Garenphone, ya. Apalagi popcorn. Waduh. Itu Tuh, jago. itu bisa kenyang tuh. Nggak cerdas ya. Iya benar. Jadi handphone itu digunakan perkembangan teknologi, kemajuan teknologi jangan pernah digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Intinya itu berarti. doang sih. Padahal emang sebenarnya warga kitanya cuma masalah sepele doang ya. Iya. Masalah sepele juga, waduh udah kemana-mana. Nah, ini jangan-jangan urusan lagi nih. Nih tuh. Mana? Tuh ngumpul-ngumpul kenapa tuh? Waduh. Jangan buat kerusuhan. Wah, dia lagi main kartu kecil. Oh. Jangan buat kerusuhan tuh kalau ngumpul-ngumpul gitu. Bukan masalahnya masyarakat Indonesia riskan kalau udah ngelihat gerombol, apalagi gondrong, Wah, jelek, udah bawaannya. Itu si Otet tau gak? Jadi taruhan, siapa yang bisa gunting rambut gue cepet. Gitu. Itu juga nggak bagus lah. Jadi pada dasarnya gini, Mbak Sally, jadi tekadkanlah, maksudnya gini nih, dipegang oleh diri kita masih kepentingan di atas segalanya, ya kan? NKRI itu harga mati dan bukan slogan aja, Iya. ya kan? Iya. Jadi benar-benar NKRI siapa yang mau ngerusak enggak? Luangkan waktu sesaat dari perebutan kekuasaan, pertengkaran elit dan apalagi kerakusan koruptor yang tidak pernah berhenti. Tengok saudara-saudara kita.
kerusuhan itu kayak gimana? Yang sedang bergejolak. Bergejolak lu, kayak baca puisi lu. Itu kalau udah kerusuhan, rumah ada yang dibakar. Orang kadang nggak mikir ya. Yang sedih lagi apa? Fasilitas pendidikan sekolahan. Jadi sekolah pada puskesmas. Puskesmas. Anak-anak Terlantar. kecil mau sekolah. Di mana? Maaf, ini lagi ngomongin keluarga lu. Ntar lu minta cerita sama keluarga lu aja. Gua nggak jadi nih liputan nih. Kenapa? Masih sebel gua sama Mbak Ade. Kenapa? Takutnya gua udah selesai masalahnya. Dia ngobrol lagi sama yang lain, bikin provokasi lagi sama yang lain. Gini, jadi kebiasaan. Bukan gini. Pada saat kita sudah difilteri dengan kalimat, oh, lu mau ngomong terserah, Gua akan ngomong terserah. empat mata ntar sama dia. Wah, jangan Kayak empat lagu. mata. Yang sekarang bukan empat mata. Oh iya. Itu nggak boleh, ntar dimarahin Berarti dia kalau takut ini kali berdua-berduaan. Mas. Takut masalah dia malah jadi panjang. Iya. Nggak mungkin kalau KTP diperpanjang, gue pernah denger. Masalah diperpanjang enggak. Bukan masalah diperkeruh yang gue denger. Keruh air dong, pasir tuh dia keruh. Terus itu. Iya. Enggak masalahnya Mas Ari. Heeh. Kan udah beres nih memancang nih tadi nih. iya, udah. Takutnya dia sama karyawan lain jadi Iya, ribut lagi jadi kebiasaan. gitu. Tapi pada saat lo tidak menanggapi, kelar semua. Iya, gua udah Gini, gua udah gini. ngerti Dalam nih. arti kita udah tahu nih, Mbak Iya, Ade orangnya kita udah gitu. tahu. Begitu dia ngomong lewatin aja. Iya, Ini. takutnya dengan orang yang lain yang Nih, yang Ari tadi kalau sama. dikasih tahu ya. Dua orang ribut, tengah ada orang satu nih, provokator nih. Iya. Nih, dengerin nih. Nih, Iya. misalnya nih Ari. Ari. Nih misalnya siapa lah. Ya. Ya. Nih Mbak Ade nih. Mbak Ade. Mbak Ade ngomong ke sini. Iya. Kalau lu memang udah nggak percaya, Heeh. ini lu ngotot, lu tinggal jelasin. Jelasin. Tapi kan kalau urusan terjadi kerusuhan, ini ngedengerin, makanya jadi. Kalau yang salah satu nggak ngedengerin mah, Tapi nggak kalau yang bakal. sana ngedengerin, satu ngedengerin Yang tiba-tiba didengerin? marah-marah. Nah, Ya kan tinggal jelasin. iya, enggak misalnya oke. marah. Kayak tadi Biru lebih bagus. gua udah ngerti nih, emang Mbak Ade sifatnya seperti itu. Cuman dia ngobrol dengan yang lain juga seperti itu, Sama yang Apet. belum tahu, yang belum Semuanya. tahu karakternya Mbak Ade kayak gimana. Kayak Ngerti. begitu. Makanya gua harus ngomong secara 3 mata deh gua sekarang. Iya, bener. Nggak mau pakai 4 Karena mata. Mbak Ade itu sembarangan kalau ngomong. Kemarin ketemu Mas Andi, Mas Andi gondrong gitu. Bukan, masalahnya gini. Kalau ini Mbak Ade juga perlu kita bilangin begini. Pada saat membuat provokasi kepada orang terus jadi kerusuhan, ya. Tapi itu bukan Ini- sifat dia kok. Ini kan baru kali ini aja, selama ini enggak. Ini kan ditakutkan, Iya. ditakutkan tadi. sering Kayaknya ya. gua ngomong salah, ngomong Jangan, masih halo, baru, halo, masih baru. iya Pak, iya gampang Pak. Masih baru, jangan. Nyokap, nelpon. Nyokap telepon pakai sepatu. Ya. Wah, orang kaya kayaknya tuh. Bukan orang kaya, gua orang gila. Nih dia nih. Kebetulan lagi berdua-duaan. Apaan lagi kebetulan? Ayo dong, baikan. Tuh kan. Meskipun aku dalam posisi yang tidak salah dan teraniaya dan dizolimi sama Mas Ragil, ayo dong baikan aja deh. Harusnya Mbak Ade yang minta maaf sama saya berdua. Kenapa saya mau udah maaf-maafan. Mbak Ade yang kecil kayak jeruk pentet. Macet sama Mas Ari udah bayan dari tadi. Ya? Mbak Ade sini. Maaf nih sebentar nih ya, sebentar. Mbak Ade, jangan pernah sekali-kali mengambil keuntungan untuk kesenangan pribadi Mbak Ade. Tuh kayaknya Resikonya. demen tuh narik-narik gitu. Mas Ragi kalau begini, maaf nih Mas Ari nih. Mas Ragi kalau begini berdua kayak mau ke posyandu. Minta bubur kacang hijau. Kamu mau beli imunisasi Aku ya? kan gak jualan Mas Ragil, ngambil untung dari mana? Nih ya, terus sama tadi kembali lagi dulu sedikit ya. Kepada media diharapkan untuk tetap memberikan informasi yang berimbang, mendidik dan bukan malah memprovokasi, apalagi memberikan berita untuk kepentingan pribadi dalam arti biar beritanya laku. Ya pada gini, media benar begitu, tapi maaf ya Mbak Seli ya, bukan saya sekali lagi membela media. Tidak semua media seperti itu. Iya, kan ini ada saran. ada juga media yang memang benar-benar dia memberikan apa adanya tanpa ditutupin. Bahkan terkadang pemerintah, media mempunyai berita yang sangat signifikan, itu biasanya tolong akurat. Udah urusannya ke pejabat ya, tolong jangan diberitakan. Itu sering terjadi. Makanya mulai sekarang kita harus bicara tentang diri kita sendiri. Tuh, nih. Jangan pernah berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tapi lihat orang lain disusahkan atau enggak. Sekali lagi gua pengen bilang, pada saat kita hidup di dunia ini, pertanggungjawabannya di akhirat.
dan jangan lupa besok kita bakal kedatangan boyband. Iya benar. Boyband. Besok kedatangan boyband. Ini joget. Boyband siapa ya, boyband? Sungguh. Gimana sih? Apaan? Boyband. Sungguh apa? Oh ini. Bibirmu soek. Oh, Smash. Kan. Ini bukan semas motor bodong. Apaan Bukan. X Tadi kayak Smash Iya, gitu. iya, pokoknya Wah, lu sebelah kayak X09. kalau Smash ini Bisma, Bisma. Bismalam, Malam. Bisa. Ya pokoknya besok akan ada bintang tamu ya. X09. X09. Itu kayaknya pelatih dance-nya Vicky deh. Aku. Bukan Vicky. Siapa? Januari Titop.